Kita mau tinggalkan sejenak kesibukan kita. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama mengucap syukur pada pagi hari ini. Hadir di bait kudus saat umat mencari wajah-Nya.
segala kebaikan-Mu setiap hari sampai pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati pujian dan penyembahan bagi-Mu Yesus. Kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami pulang boleh membawa sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, depan belakang, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita mau sama-sama datang ke bait-Nya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Mau datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, tabahkan tangan kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau bilang bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Saya mau tanya, yang siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan boleh katakan amin? Amin. Oke, lebih semangat lagi. Yeay. Yang siap bekerja di ladangnya Tuhan boleh katakan amin? Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk. Kita mau sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya hanya Tuhan Yesuslah jawaban bagi setiap hidup kita. Jadi damai hanya Ku dapat dalam Yesus, kalahku cari ketenangan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami bisa dipertemukan di tempat ini, di rumah-Mu. Kami bersyukur bisa melihat saudara seiman kami. Lebih dari itu ya Tuhan, kami rindu untuk mengalami Tuhan, untuk menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah di dalam kehidupan kami pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan dengan kuat dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalirlah di dalam hidup kami, di dalam ibadah pada hari ini Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami, membuka seluruh keberadaan hidup kami untuk ditabur, untuk diberkati oleh setiap kebenaran yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ada di dalam sebuah tema 1 bulan ini, yaitu dibentuk untuk melayani Tuhan. Saya mengulang sekilas akan khotbah-khotbah yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu, bahwa melayani Tuhan itu tidaklah terbatas hanya di dalam ruangan gereja kita. Melayani Tuhan bukan hanya pada waktu ditugaskan oleh gereja untuk menjadi penyambut tamu seperti di bawah, lalu menjadi pelayan guru sekolah minggu seperti tadi pagi guru-guru sekolah minggu kita mengajar, ataupun bermain musik seperti para hamba-hamba Tuhan, ataupun berkhotbah seperti saya hari ini berkhotbah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ini adalah bagian, dan boleh saya katakan bagian kecil di dalam pelayanan kepada Sang Raja Tuhan Yesus. Mengapa bagian kecil Bapak Ibu? Sebab memang ini waktunya terbatas. Hanya 2 jam kita bertemu pada hari ini. Ini merupakan bagian daripada pelayanan kita. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu yang rindu bisa kita melayani bersama. Mari Pak, di depan masih ada bangku, boleh ke depan, atau di situ sudah ada, oke, baik. Jadi pelayanan itu tidak terbatas pada hari Minggu, pada 2 jam, atau 3 atau 4 jam dalam hari Minggu ini. Pelayanan itu adalah seluruh kehidupan kita. Kita harus melayani Tuhan. Bukan hanya waktu di gereja. Apapun profesi kehidupan kita. Kalau saudara misalnya seorang pedagang, saudara harus ingat bahwa saudara adalah pelayan Tuhan. Melayani Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau saudara tenaga medis, ya, suster, dokter, saudara juga menjadi bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, itu sebenarnya adalah ladang pelayanan kita. Disitulah kita harus melakukan segalanya dengan baik, melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, bahkan kita harus membeli satu nilai lagi, melakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kalau saudara menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja di kantor,
bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap hari 24 jam waktu kita, itu adalah bagian pengabdian kita kepada Sang Raja. Sebab apa? Sebab saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara sudah dimiliki oleh Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di depan Cilili, kalau belum tidak ada bangku di depan nih, kursi VIP ini terhormat ini. Ayo Bu Alin juga di depan. Oh, nggak mau duduk di kursi terhormat ya. Depan saja, nah ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi pelayanan itu jangan kita menjadi dikerdilkan bahwa hanya di gereja kita melayani. Lalu di rumah, di kantor, sesuka-suka kita. Kita maaf, tidak jujur, kita abai dengan waktu, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Hanya di ruangan ini kita menjadi takut, gentar, menghormati Tuhan. Salah Bapak Ibu. Harusnya setiap hari kita harus merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita. Bahwa Tuhan itu tidak jauh, Tuhan dekat. Dan Tuhan melihat kita. Dan kita mau menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui pelayanan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di sebuah perusahaan, sebagai mungkin ada di antara kita yang menjadi tenaga-tenaga hukum, baik itu pengacara, hakim, polisi, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, harusnya apa yang kita lakukan di gereja dengan di luar itu menjadi sama. Ya. Tidak boleh berbeda. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan dengan segenap hati, dan kita melakukannya untuk Tuhan. Boleh ditampilkan, Ko Kevin ada PowerPoint-nya? Iya. Nah, tema hari ini adalah memahami kemampuan kita. Mari kita baca ayatnya. Slide berikutnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, saudara sekalian. 1, 2, 3. Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah bakat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Saudara, ini terjemahan FAYH, ya, bukan terjemahan baru daripada Lembaga Alkitab Indonesia, versi yang lain. Ya. Tapi tidak jauh berbeda dengan terjemahan baru daripada Alkitab kita. Jadi Allah itu memiliki sebuah rencana, memberikan bakat yang khusus kepada saudara, dan kita harus mempergunakan bakat itu untuk menolong orang lain. Dan bakat itu juga kita salurkan untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa semua kita adalah pelayan Tuhan. Saya tidak dengar kata amin. Semua kita melayani Tuhan. Kalau saudara tidak bisa berkhotbah seperti saya, tidak bisa menjadi worship leader, bukan berarti kita bukan pelayan Tuhan, lalu yang pelayanan itu adalah saya. Salah saudara. Semua kita. Sebab setiap hari, setiap waktu dan setiap saat adalah bentuk kita mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Dan kita harus mengingat, ada 3 hal yang harus kita ingat berkaitan dengan memahami kemampuan kita. Yang pertama, slide berikutnya. Ingatlah bahwa semua kemampuan kita berasal dari Allah.
Terus. 2 slide lagi. Ya. Ingatlah bahwa semua kemampuan kita berasal dari Allah. Mari kita buka Roma 12 ayat yang ke-6, bagian A. Saya akan bacakan Roma 12 ayat yang ke-6, bagian A. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita ini kaya. Allah yang kaya memberikan anugerah kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Allah. Jadi semua itu berasal dari Tuhan yang begitu baik, yang kaya, yang murah hati, yang memberikan anugerah kepada kita dengan talenta, dengan kemampuan, dengan segala kebisaan yang kita miliki pada hari ini. Dan pergunakanlah kebisaan itu untuk menolong hidup orang lain. Tentu saja hidup kita diberkati, ketika kita sudah diberkati kita menolong hidup orang lain. Ketika kita menolong hidup orang lain, kita menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita. Jadi kalau saudara bekerja, itu anugerah. Ya. Di antara kita mungkin ada yang bekerja sebagai kontraktor seperti Om Kim. Ada di antara kita yang bekerja mungkin sebagai auditor. Ya. Ada di antara kita yang berdagang. Mungkin ada yang kita berdagang mie ayam, berdagang makanan-makanan. Atau seperti saya juga masih bekerja menjadi persewaan daripada alat-alat pesta, ya. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, menolong hidup orang lain, memberikan yang terbaik dari kehidupan kita, sehingga orang juga mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Ya. Makanya saya sekarang setiap Senin di usaha kami itu kita suka kumpul. Ya. Saya suka ngomong sama para semua yang bekerja bersama dengan kami. Ya. Kita harus melayani pelanggan dengan baik. Bukan karena uang sesungguhnya. Kita melayani mereka, tapi karena apa? Supaya mereka itu puas dan bersyukur buat pelayanan yang kita berikan. Ya. Uang pasti akan mengikuti, tapi bukan karena motivasinya dapat uang, tapi karena kita memang mau melayani mereka dengan sungguh-sungguh, saudara. Sebab saya bilang mereka kawin hanya 1 kali seumur hidup. Ya. Saya kan bukan poligami, jadi tidak punya teori itu. Saya bilang mereka kawin hanya 1 kali seumur hidup. Mereka harus dilayani dengan baik. Yang begini saja kita masih kadang-kadang keteteran. Ya. Kadang-kadang kita bisa tidak memuaskan seperti yang diharapkan. Sebab beberapa pengalaman yang lalu ya saudara ya, ada yang telepon bilang begini, Pak itu pegawainya kebanyakan makan sayur asem Pak. Kenapa Bu? Iya mukanya asem semuanya. Waduh. Saya juga bilang, kita ini kalau ketemu orang ya harus 5S, senyum, sapa. Lalu SS yang lainnya lah, lupa saudara. Ya pokoknya begitulah. Ya. Jadi kita rubah mindsetnya. Saya bilang sama orang-orang di rumah, sekarang harus semua dijahit, jangan sampai ada yang robek. Ya, mungkin dulu kita banyak kesalahan, ya, kita hajar aja. Tapi sekarang harus beda. Ya harus ada penyortiran. Barang yang gak layak pakai jangan dikasih ke customer. Saya pernah kirim, saudara, waktu masa pandemi. 20 sarung kursi, hanya 20. Tapi 10-nya kotor. Aduh, dalam hati saya, ini bagaimana sih? Padahal pegawai waktu itu banyak sekali. Tidak seperti hari ini, tapi cara kerjanya kok nggak serius, nggak sungguh-sungguh, ya.
Sebab di rumah saya itu banyak yang main petak umpet, saudara. Karena bisa ngumpet di mana, kita nggak tahu. Tapi kita rubah, pelan-pelan kita rubah. Kita mau melayani dengan baik, walaupun itu bukan bersentuhan dengan gereja sama sekali. Sebab kita tidak melayani, tidak mengabarkan Injil, kita tidak praise and worship. Ya, masang tenda kan nggak mungkin ada nyanyian, doa, firman Tuhan. Ini pekerjaan natural seperti saudara bekerja. Tapi saudara harus bersyukur bahwa itu dari Tuhan, ya. Anugerah ini dari Tuhan. Dan kita harus melakukannya dengan baik, minimal harus bertambah lebih baik hari ke hari. Jangan kita bilang, ya udah begini aja. Ya. Saya juga kagum sama Tuhan, saudara. Benar deh. Saya itu, ya sedikit cerita ya. Waktu kami punya AC, memang orang tua kami itu orangnya modal nekat. Makanya bisa kayak begini juga, satu modal nekat. Tapi jangan nekat terus-menerus gitu. Nah, orang tua saya itu sebagai perintis ya, buka jalan semana-mana, ya beli ini, beli AC, PK 5 PK saudara. Itu pertama kali beli, kita panggil orang, ternyata orangnya nggak bisa. Bilangnya bisa, iya. 20-20-nya disewa saudara. Itu nggak ada yang nyala. Sudah bisa bayangin. Dan itu acaranya Wakil Gubernur Fauzi Bowo pada waktu itu. Wah, tiba-tiba setelah nggak nyala, mati lampu di rumah kami. Wah, kita bilang, kita diteror ini. Sebentar lagi ada yang datang ke rumah, mau ngamuk-ngamuk. Wah, ternyata enggak, ketakutan saja. Tapi pada waktu itu modal nekat ya. Teknisi yang bilang bisa, ternyata nggak bisa. Hanya teknisi yang bisa nyemprot AC, perbaiki AC begini, ternyata dia nggak bisa pas hari H. Wah, itu kacau sudah hari itu. Benar-benar kacau. Acara Fauzi Bowo dan lain sebagainya. Tapi perlahan demi perlahan ya Tuhan ternyata menuntun. Ya, kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa tuntun kita, saudara. Kita panggil teknisi yang lain, ya ternyata dikerjain. Dibongkar ini, saya bilang stop dulu dah. Cari lagi yang lain. Ada ketemu dari Pak Manto, ya, yang menjadi teknisi AC di kita juga, Pak Ahmad namanya. Ternyata ini orang bagus, tapi mahal. Waduh, namanya orang bagus, ya mahal. Kita kalau pakai ini terus nggak bisa, saya ini nggak sanggup ini. Untuk cuci oli saja itu mahal, alat-alat AC-nya, ya, oli-olinya, freonnya, R11-nya, R22-nya dan lain sebagainya. Lalu saya bilang, Tuhan tolonglah supaya kami bisa punya teknisi sendiri. Ternyata bantuan itu ada di sekitar kita. Tuhan tempatkan orang-orang yang akhirnya bisa. Akhirnya saya bilang sama satu orang di tempat kami, tolong kamu lihat tuh Pak Ahmad. Ya. Lihatin caranya. Pokoknya lihatin aja. Kalau udah bisa kita sendiri. Sebab saya juga sudah ngomong, mau nggak ajarin Pak orang kami. Dia bilang saya nggak bisa jadi guru. Ya udah, kalau nggak mau kan berarti kita liatin aja, gitu. Diliatin, saudara. Akhirnya sekarang kita punya teknisi yang nggak punya latar belakang AC, tapi bisa Tuhan. Ya pelan-pelan kita bisa cuci sendiri. Cuci AC 5 PK beda sama cuci AC ini, sebab olinya mesti dikuras, saudara. Itu mesti dipotong, mesti digurinda, dielas, dituangin, dimasukin lagi, pokoknya susah dah, gitu intinya. Tapi Tuhan bisa tuntun kita, ya. Ada saja jalan yang bisa dibukakan. Intinya apa saudara? Kalau kita berusaha, kita mau melakukan dengan segenap hati, bisa saja ada cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Ya, saudara hari ini tetap semangat. Mungkin kita tidak punya kemampuan selain daripada berdagang. Berdaganglah dengan sungguh-sungguh. Ya. Mungkin kita pedagang bakmi. Mimpilah yang besar, kata pendeta Yakub Nahuai. Waktu saya di kelas bersama Om Yakob almarhum, Om Yakob ngebakar murid-muridnya. Mimpi punya gereja yang besar.
Jangan mimpi punya gereja di dalam gang, kecil, lompat pagar, turun sungai, baru ketemu gerejanya. Jangan begitu, mimpi gerejamu berhadap-hadapan dengan kantor gubernur pada waktu itu. Waduh, jadi ini para mahasiswa pulang dari kelas itu ngebayangin punya gereja di depan kantor wali kota, gitu, di depan kantor gubernur. Mungkin hari ini kita masih kecil, kita hanya pedagang bakmi yang kecil, tapi kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, saudara belajar resep lagi, ya, kalau dikasih tahu sama orang, Ci, bakminya kurang mantep nih, jangan saudara marah. Kalau dibilang, Ci, bakminya kurang mantep, malah kita, ya udah, lu kalau nggak enak nggak usah makan di sini. Jangan begitu. Kita belajar lagi gimana ya cara ngolah bakmi yang mantep ini, atau bikin nasi uduk yang enak ini. Sekarang kan belajar sangat mudah sekali. Asal kita mau belajar. Kita perlengkapi hari demi hari, dan harusnya saudara ya, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk kita sendiri. Jadi kalau kita pedagang, kita melakukannya seperti saya mau makan bakmi ini. Jadi yang busuk-busuk tuh nggak boleh ada di dagangan kita. Saya pernah beli es teler, saudara, busuk semuanya. Aduh, kita bilang, ini jualan kok begini. Kita jangan sampai begitu. Jadi segala talenta yang Tuhan percayakan, saudara yang bekerja di kantor, saudara yang punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C. Ingat, itu semua berasal dari Tuhan. Bukan karena kemampuan diri kita yang hebat. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Amin, saudara. Kita ini begitu rapuh, terbatas. Kita ini begitu terbatas sekali. Masalah kesehatan, ya, saya punya pegawai di rumah yang dioperasi tulang ininya, saudara. Jadi dia tidak bisa begini, dioperasi, sekarang bengkak. Ya. Aduh, begitu rentan sekali hidup manusia itu. Lagi proses pemulihan, jadi dia nggak bisa pegang, ya kita lagi berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaannya. Kalau hari ini saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, masih bisa sehat, masih bisa kuat, masih bisa berpikir dengan baik. Ada satu pegawai kami juga, tiba-tiba dia bangun tidur, kena stroke, saudara. Kaget kita juga. Hari ini bersyukurlah dengan semua keadaan. Dan ingatlah, itu bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena Tuhan. Semua karena anugerah. Anugerah itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas yang turun ke bawah, kepada manusia, dari Tuhan kepada manusia. Segala kemampuan yang Tuhan berikan, itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab bukan karena dari kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang begitu baik yang memberikan anugerah kepada kita. Yang kedua, setiap kemampuan diberikan untuk kemuliaan Allah. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal ke-14 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12 berkata demikian. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih dari itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya. Atau kita lihat lagi Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal ke-15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kita harus mengingat bahwa setiap kemampuan yang diberikan, itu tadi yang di awal khotbah tadi, itu adalah bentuk pelayanan kepada Allah. Itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa
Kita ini menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Jadi kalau orang yang menyadari hal ini, maka dia takut untuk berbuat dosa. Bahkan sebaliknya, orang-orang ini akan melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Bahkan seperti untuk Tuhan. Sebab segala kemampuan diberikan untuk kemuliaan Allah. Kalau hari ini saudara bekerja di sebuah perusahaan, orang harus kenal saudara, orang baik. Jangan orang kenal kita, wah ini mah orangnya ribet, urusannya sama dia, pokoknya susah lah dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kita menjadi problem maker, ya, membuat hal-hal yang tidak baik di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Sebaliknya ketika orang kenal kita, dulu kita mungkin begitu. Kita pendendam, kita kalau disakitin marah, kita suka ngomongin orang. Bahkan maaf saudara, kita berbuat tidak baik, kita tidak jujur, dan lain sebagainya. Dulu mungkin kita begitu, dan bisa saja, dan mungkin saja kita orang yang seperti itu. Tapi waktu saudara kenal Tuhan, saudara datang ke gereja ini, saudara mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, saudara datang komsel, saudara berusaha untuk bertumbuh, dan Tuhan pasti akan memberikan pertumbuhan rohani. Karakter kita pasti akan diubah kalau kita mau diubah oleh Tuhan hari demi hari. Maka kita yang dulunya seperti itu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan memiliki kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kodrat kita dirubah Bapak Ibu, dari kodrat manusia berdosa menjadi kodrat orang kudus Allah. Itu pasti. Dan kalau kita melakukan itu, pasti kita akan menjadi saksi Tuhan. Tanpa saudara ngomong Yesus, orang sudah tahu yang disembah oleh Bapak Ibu ini pasti Tuhan yang benar. Sebab saya melihat kebaikan, saya melihat Tuhan dalam hidup orang itu. Ketika kita disakiti, kita tidak balas, bahkan menyerahkan kepada Tuhan. Wah, itu karakter yang luar biasa, saudara. Ketika ada kesempatan untuk korupsi, orang lain gak ada yang tahu. Bos kita gak tahu. Dan kita berpikir kalau saya ambil ini, saya kaya, tidak ada yang tahu perusahaan itu. Tapi saudara mengingat bahwa Tuhan, saya harus melakukan seperti untuk Tuhan. Saya gak mau berbuat yang tidak baik. Saudara menolak dan berkata tidak. Padahal orang-orang di kantor, rekan-rekan kita melakukan itu. Tapi kita bilang tidak, lebih baik saya masih gaji segini, saya tidak punya fasilitas yang mewah. Tidak jadi masalah, hidup ini toh cuma sementara. Hidup ini tidaklah lama di sini. Kita harus mengembangkan manusia ilahi, yaitu karakter rohani, yang suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mempertanggungjawabkan, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita buat. Jadi ingatlah saudara, bahwa setiap kemampuan diberikan untuk kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, Allah ingin kita menggunakan karunia kita. Jadi hari ini Bapak Ibu yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, jadilah orang yang baik. Bahkan jadilah orang kudus Allah berikutnya. Kita mengembangkan karakter-karakter rohani. Kalau karakter kita berubah, pasti hidup kita berubah Bapak Ibu. Pasti, saudara. Kalau karakter kita berubah, hidup kita berubah. Kalau hidup kita berubah, ekonomi kita berubah. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Dan lebih dari itu,
kita akan diterima ketika kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti. Banyak orang Kristen yang menganggap Tuhan itu fantasi, Bapak Ibu. Dia ke gereja setiap minggu. Dia ibadah, bahkan juga melayani. Entah pelayanannya apa di gereja. Tapi menganggap kekristenan itu fantasi. Artinya begini, hanya di pemikiran saja. Tidak pernah ada perubahan manusia batinia yang diubah hari demi hari. Kita tidak boleh menjadi Kristen fantasi yang hanya menganggap Tuhan di pikiran saja. Tapi kita harus menjadikan Tuhan menjadi real di dalam kehidupan kita. Kekristenan itu adalah berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menasehati kita, Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan memperbaharui karakter-karakter kita. Sehingga suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan diterima, kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan itu harus dimulai dari setiap hari. Setiap hari kita harus baca Alkitab, setiap hari kita harus berdoa. Bertemu dengan Tuhan setiap hari. Kalau saudara hanya datang 1 minggu sekali, tidak punya pengalaman real berjalan setiap hari dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menjadikan agama Kristen itu hanya fantasi saja. Dan cirinya adalah tidak ada pertumbuhan rohani. Cirinya adalah tidak ada karakter yang diubahkan di dalam kerohanian kita. Kalau sakit hati sama orang, terus sakit hati. Tidak bisa mengampuni. Kalau kita rajin ke gereja, tapi di luar gereja kita sama dengan orang dunia. Ngomong sembarangan, ngegosipin orang. Itu menjadikan kekristenan itu hanya fantasi saja. Harus perubahan sampai hati kita berubah, ya. Sampai perkataan kita berubah. Sampai pikiran kita berubah. Mari. Boleh. Yuk. Silakan. Itu baru real, Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ngomong gini karena saya mempraktekannya dan jatuh bangun. Seringkali dalam doa saya yang sebenarnya sudah saya ceritakan berkali-kali di mimbar ini. Di dalam doa itu baru Tuhan nasihatin, kamu tuh tadi harusnya gak boleh begitu. Tadi gak sadar, saudara. Saya gak sadar. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan, real, berusaha berjalan dengan Tuhan. Dan itu harusnya setiap hari kita lakukan. Sampai kita satu titik, Bapak Ibu, melayani perasaan Tuhan. Pikiran kita seperasaan, perkataan kita seperasaan. Kadang kita ngomong sama istri, sama anak, sama suami, sama pegawai, sama orang di bawah kita, itu banyak meleset-melesetnya. Dan Tuhan itu mau mengolah kita, memperbaharui hidup kita hari demi hari. Mari kita mau mempergunakan setiap karunia yang Tuhan berikan. Saudara ingatlah, satu ayat terakhir. Matius 12 ayat 36, boleh ditampilkan, Kevin? Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, perkataan saja Alkitab berkata dipertanggungjawabkan. Suatu hari kita akan masuk ke dalam tahta suci pengadilan Allah. Di situ akan dibuka segala kehidupan kita.
Tuhan yang berkata dalam Matius 25, Bapa mempercayakan atau Tuhan mempercayakan 1, 2, 5 talenta. Dan hamba yang baik itu harus mengusahakan talenta itu ya agar bermultiplikasi. Seringkali kita salah berpikir bahwa talenta ini maksud itu uang. Ini perumpamaan, saudara. Saya pernah khotbah ini di Rawamangun, saudara bisa cari di YouTube. Ya. Talenta ini kisah perumpamaan. Jadi perumpamaan itu menggambarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada yang dikatakan. Jadi talenta ini sebenarnya apa? Ketika saya belajar dari kata talenta ini, maka talenta itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan Allah kepada kita, yaitu benih ilahi. Itu harus dikembangkan Bapak Ibu. Perkataan saja akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus mengembangkan benih ilahi itu, yaitu karakter Roh Kudus itu harus dikembangkan dalam hidup kita hari demi hari. Ketika kita mengembangkan ini, maka kita adalah hamba yang baik. Yang suatu hari Tuhan akan berkata, engkau hamba baik, masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi ada satu orang, satu hamba, yang menyimpan, dia tidak mau mengembangkannya. Dia berkata bahwa terlalu sulit, gak mungkin, gak bisa. Dia tidak tahu bahwa Allah memberikan perlengkapan Alkitab, memberikan perlengkapan Roh Kudus, memberikan perlengkapan untuk kita diubah menjadi seperti Dia hari demi hari. Hamba ini Tuhan berkata, engkau hamba yang jahat. Masuk ke dalam api yang kekal. Tentu saja kita tidak mau menjadi hamba yang jahat. Makanya saudara, jangan saudara berpikir bahwa percaya Yesus pasti selamat. Paulus sendiri berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya apa? Dengan kewaspadaan. Bahkan kata-kata itu harusnya ditafsirkan, hati-hati kamu bisa tidak selamat. Jangan hanya mengaku Yesus dengan mulut, tapi hidupnya tidak berubah hari demi hari. Berdosa jalan terus. Melakukan sesuatu yang tidak benar jalan terus. Di gereja kita kudus. Di gereja kita benar, sepertinya malaikat. Itu pasti akan ditolak oleh Tuhan. Bahkan kekudusan itu bukan dosa-dosa moral Bapak Ibu. Kekudusan itu sampai ke dalam batin kita, hati kita. Lurus gak hati kita? Dan koreksilah hari demi hari hidup kita. Hari ini Tuhan, aku ngomong terlalu tinggi sama orang ini. Mungkin kita udah gak ngomong goblok, tolol, bego. Udah jauh mungkin kita. Atau mungkin ada masih di antara kita yang begitu. Ngomong kebun binatang sama orang. Kalau begitu bertobat. Tapi ngomong terlalu tinggi, ngomong tajam. Itu pun tidak sesuai dengan kepribadian anak-anak Allah. Mumpung masih ada waktu Bapak Ibu. Mumpung kita masih bernyawa. Makanya Alkitab berkata setiap hari itu begitu berharga. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kita diubah. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Karena kita sudah bersih, suci. Di sini kita selesaikan segala kekotoran, kenajisan di hidup kita. Kita minta Tuhan menyucikan kita. Makanya kita harus menjadikan Yesus itu real. Kekristenan itu harus real. Harus tiap hari ketemu dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Jangan hanya kita hari Minggu datang. Lalu kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Hanya di pikiran saudara-saudara. Karakter kita tidak bisa diubah. Gua mah orangnya dari dulu begini. Gak bisa berubah. Suatu hari kita akan menyesal ketika ketemu dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika bertemu dengan Tuhan, ketika kita sudah berjalan, menjadikan Tuhan kekasih, orang yang dekat di hidup kita.
Suatu hari ketika kita ke rumah Bapa di surga, maka itu seperti teman lama yang sudah berpisah sedemikian dan kita rindu bertemu dengan Dia. Waduh saudara, ini luar biasa. Ini kebenaran yang luar biasa. Mari kita pakai hidup kita hari ini. Saudara punya talenta, punya kemampuan, pakailah untuk hidupmu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tolonglah hidup orang lain melalui apa yang bisa kita buat. Lebih dari itu, kita melakukan untuk Tuhan. Bahwa Tuhan melihat kita. Suatu hari, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sangat kaya, Tuhan kita kaya, saudara. Bahkan sangat kaya. Dia yang menciptakan langit, bumi, alam semesta ini. Dia yang berkata, aku akan membagikan kemuliaanku. Saudara tidak bisa bayangkan betapa mulia hidup kita nanti akan dimuliakan Allah. Hari ini kita tidak jadi orang hebat, nomor 1 di Jakarta ini, tidak jadi masalah. Kita tidak punya fasilitas mewah, mungkin rumah kita seperti beberapa tahun kena banjir terus, tidak jadi masalah. Kita tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Jangan jadikan itu menjadi masalah. Masalah kita adalah satu, bagaimana aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pergumulkan dalam hidup ini. Dan suatu hari Dia akan menyatakan kemuliaan. Engkau dan aku akan memerintah bersama dengan Kristus. Engkau dan aku dipotensikan menjadi perwira kerajaan Allah. Engkau dan aku dipotensikan untuk menjadi pembesar di kerajaan Allah. Kalau saudara tangkap kebenaran ini, saudara masukkan dalam hatimu, dan saudara mau berkata, Tuhan tolonglah aku, ubahlah hidupku. Aku mau jadi seperti Engkau. Amin. Buat firman Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan. Mari kita berdiri sama-sama, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami mau berkenan di hadapan. Ya Aba Bapa, ini Aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. sekali lagi ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Satu hari Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan dibaptis di sungai Yordan, ketika Tuhan keluar dari air, lalu ada burung merpati yang turun yang melambangkan Roh Kudus turun. Lalu Alkitab berkata, terdengarlah suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, perkataan ini bukan hanya bagi Tuhan Yesus,
Bapa juga merindukan kita, anak-anaknya, berkenan dan menyenangkan hati Dia. Kita juga harus mempunyai kerinduan yang sama, bahwa suatu hari ada pengakuan dari Bapa di surga yang berkata kepada hidup kita masing-masing, Engkau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Karena apa? Karena kita mau tinggalkan segala dosa kita. Karena kita mau diubah dan dibentuk oleh Allah hari demi hari. Kita mau berjalan bersama dengan Allah, menjadikan Allah Bapa menjadi real di hidup kita. Bukan sebuah fantasi rohani, tapi sebuah kenyataan di mana Allah menasihati kita, di mana Allah menuntun langkah hidup kita hari demi hari. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tolonglah hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Mustahil bagi kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami butuh Engkau ya Bapa. Tolonglah hidup kami. Tolonglah hidup kami Tuhan. Jamah dan penuhi hidup kami. Biar Engkau yang bertambah, kami yang berkurang. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Berkenan di hadapan-Mu, jadi anak kesukaan-Mu. Jadi seperti Yesus. Jadi seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kami mau berkenan Bapa, ya Aba, ya Aba. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa melalui kehidupan kami. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan, buat lawatan, buat firman yang telah disampaikan kepada hidup kami.
Kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang bersukacita, menyambut segala kebenaran Allah dengan sukacita dari Engkau ya Tuhan. Dan teruslah menuntun kehidupan kami, teruslah berjalan bersama dengan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Tony Tanu Wijaya MTH atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama yaitu jadwal puasa dimulai setiap hari Selasa malam pukul 10 dan buka puasa hari Rabu siang jam 12 ya. Rabu 21 September ibadah komsel online jam 19.30 malam atau sesuai dengan ketua PKS masing-masing. Kami mengharapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam komsel bisa menghubungi para PKS masing-masing dan bisa bergabung. Kami membuka pintu bagi Bapak Ibu semuanya. Pengumuman yang selanjutnya, yang keempat, Kamis 22 September, ibadah doa online jam 19.30 malam ya. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan melayani pada minggu berikutnya untuk bergabung dalam ibadah komsel, ibadah doa pada malam Kamis malam ya. Dan begitu juga terbuka juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung juga dalam ibadah doa ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, kami juga membuka dan boleh bergabung dalam online bersama-sama dengan kami semua. Pengumuman selanjutnya yaitu persembahan atau kolekte seperti biasa masih menggunakan amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar atas nama GBI Duta Kranji. Pengumuman yang selanjutnya yaitu Sabtu 24 September ada ibadah online WOC jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia remaja boleh bergabung dalam ibadah WOC pada hari Sabtu jam 5 sore. Selanjutnya yaitu Minggu 25 September, ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 8 pagi ada di tempat ini di Ruko Grand Mall nomor A35. Dan pengumuman selanjutnya yaitu ada saudara kita yang berulang tahun. Saya mengundang Kak Selvi yang berulang tahun pada 12 September. Dan kami atas nama GBI Cabang Grand Mall mengucapkan selamat ulang tahun. Kita akan menaikkan pujian, kita akan angkat lagu. Panjang umurnya serta mulia, tiup lilinnya, sekarang juga. Ya mungkin akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan.
Terima kasih untuk doa dan ucapan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat ulang tahun ya buat Kak Selvi, tambah sukses, makin setia melayani Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menikmati berkat-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengubah setiap karakter hati kami, perilaku kami, tingkah laku kami ya Tuhan. Untuk kami perbaharui supaya kami memiliki perkenanan kepada Allah. Bahkan Tuhan, supaya kami lebih peduli dengan pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan. Bahkan sesama kami ya Tuhan, untuk kami saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk semua firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan Tuhan pada setiap minggunya, bahkan ibadah-ibadah setiap minggu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan perlindungan, bahkan Tuhan menolong dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati ya Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, yang berusaha, yang berdagang, bahkan Tuhan yang memiliki usaha masing-masing di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Tuhan juga memberkati, bahkan melindungi ya Tuhan dari segala sesuatu yang mengancam mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit atau lemah dalam tubuh mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong Bapa. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Afa ya Tuhan, dalam proses penyembuhan pasca operasi ya Tuhan. Tuhan menjamah tubuhnya, Tuhan memberikan kesehatan kembali yang sempurna Bapa. Tuhan menolong Bapa. Biarlah Tuhan kami merindukan saudara kami Tuhan, untuk kembali bisa beribadah juga Tuhan bersama-sama dengan kami tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Hotna, dan kami bersyukur kalau Tuhan semakin hari semakin memulihkan kesehatannya, sehingga Tuhan pada saat ini boleh kembali, boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa untuk orang-orang tua kami, lansia kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan, Engkau memelihara kesehatan mereka ya Tuhan. Tetap memberikan hati yang sukacita, hati yang bersyukur Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua daripada hamba-Mu Bapak Chuan Sin ya Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu juga sedang melakukan operasi jantung ya Tuhan. Tuhan juga memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan berikan kesehatan kembali ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan tinggikan Tuhan dalam keluarga ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja pusat kami, yang pada saat ini juga Tuhan melakukan ibadah-ibadah seperti tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan ya Bapa. Biarlah semua boleh menyenangkan hati-Mu. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk para gembala-gembala yang ada di sana, terutama pemimpin gembala kami Bapak Budi Prayitno ya Tuhan, serta tim penggembalaan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua. Tuhan Yesus, pada saatnya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati di dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, mungkin sebentar pemerintahan kami akan melakukan tahun-tahun politik. Bahkan Tuhan, banyak gejolak di mana-mana ya Tuhan.
Biarlah Tuhan tetap memelihara ketertiban dan keamanan bagi bangsa kami. Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka lebih bijaksana, lebih mengedepankan Tuhan untuk kebersamaan di dalam bangsa kami. Tuhan, Kau juga berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya. Tuhan tetap memberikan hikmat, Tuhan memberikan kewibawaan bagi Presiden kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi program-program pemerintah saat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita angkat hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan memimpin, menyertai, dan melindungi kita semua. Ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang. Dan kalau boleh angkat tangan supaya kita bisa mengenalnya. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya boleh, ya, selamat datang Bapak. Tuhan memberkati. Selamat datang. Kalau belum ada tempat ibadah, kami terbuka untuk Bapak dan Ibu untuk hadir dalam setiap minggunya. Makasih. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu sudah boleh pulang. Soalnya masih